Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 3A yang tangguh dan kreatif. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran membatik. Marilah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar bab 2, mereproduksi gambar motif batik dari lingkungan sekitar. Silakan anak-anak menyiapkan buku cetaknya. Silakan anak-anak membuka halaman 27. Batik tradisional mengenai corak dan gaya motif batik mempunyai ikatan tertentu yang terdiri atas kelowong, cecekan tembokan, dan isen-isen. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan batik tradisional adalah batik yang motifnya batik klasik, tetapi isen-isennya sebagian atau seluruhnya sudah diubah. Kita langsung ke halaman 29 ya. Perhatikan untuk kata-kata yang Bu Ranum garis bawahi ini. Silakan anak-anak juga menggaris bawahi di buku masing-masing. Ini yang penting ya anak-anak ya, jadi tidak perlu semuanya dihafalkan, tapi cukup yang penting-penting saja. Baik, kita mulai. A. Motif batik tradisional dan kreasi. 1. Pengertian batik tulis tradisional dan contohnya. Pengertian batik tradisional, batik tulis tradisional, yang pertama adalah teknik pewarnaan kain dengan menggunakan malam untuk mencegah pewarnaan sebagian dari kain. Ini adalah pengertian batik tulis tradisional. Ada juga pengertian yang lain, kalian bisa membaca nanti di sini ya. Atau bisa juga seperti ini, pengertian batik tulis tradisional. Batik berasal dari gabungan dua kata bahasa Jawa, yaitu ombo yang bermakna menulis atau luas, dan titik yang bermakna titik. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. Anak-anak lihat ya, di sini sudah ada contoh gambar motif batik klasik ya. Ini namanya motif Winarnan, ini motif parang. Kemudian baliknya. Yang ini adalah motif tambal, ini motif buket galaran, ini motif Sri Kuncoro, ini motif Sidomulyo, ini motif Kawung Kecik, ini motif buket latar Rigereh, ini motif Sekar Jagad, dan ini motif kembang Tanjung. Nah, kemudian halaman 31, ini contoh-contoh motif batik tradisional. Yang pertama adalah batik truntum, seperti ini gambarnya ya. Perhatikan, ini yang digarisbawahi. Truntum adalah motif alam, yaitu dari bintang-bintang di langit. Truntum artinya mengumpulkan harta benda. Warna yang digunakan adalah
soga atau coklat. Biasanya motif ini dipakai untuk upacara pernikahan. Kemudian yang kedua, batik Sido Luhur. Dalam bahasa Jawa, Sido artinya menjadi atau jadi. Luhur artinya mulia. Motif Sido Luhur melambangkan kemuliaan dan keluhuran budi pekerti. Warnanya juga sama seperti batik teruntum ya, warna soga atau coklat. C. Batik Wahyu Tumurun. Batik Wahyu Tumurun termasuk motif tradisional. Warna yang digunakan juga sama, yaitu warna soga. Kemudian yang kedua, sekarang motif batik kreasi. Kalau tadi kita mempelajari motif batik tradisional, nah sekarang motif batik kreasi. Batik kreasi adalah batik yang motifnya dibuat pada saat ini. Jadi ini sudah dikreasikan, dibuatnya saat ini. Kalau batik tradisional ini dibuatnya zaman dulu ya. Tidak ada penambahan-penambahan yang lain, jadi masih asli. Kalau yang kreasi ini sudah dikreasikan dengan motif-motif yang ada pada sekarang ini. Kemudian baliknya ya. Ini sudah ada contoh gambar motif batik kreasi. Ini namanya batik parang seling nitik. Jadi dalam batik ini sudah dipadukan antara motif parang dan motif nitik. Ini yang miring-miring ini parang, kemudian yang ini nitik, sudah dipadukan. Kemudian ini juga motif batik kreasi, namanya motif boket. Kemudian ini namanya motif nyamplungan. Nah, golongan motif nitik disebut juga motif anyaman. Ini termasuk dalam batik kuno. Oke, sekarang kita pelajari yang B, mengkreasikan motif batik di lingkungan sekitar. Motif batik atau corak batik adalah gambar pada batik yang berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan titik menjadi satu kesatuan yang indah. Nah, ini pengertian dari motif batik atau corak batik. Silahkan anak-anak menggarisbawahi ya. Kita langsung ke halaman 33. Nah, untuk mengkreasikan motif batik di lingkungan sekitar, kita bisa menggunakan motif tumbuhan. Motif tumbuhan dapat diambil dari lingkungan sekitar kita. Berbagai macam dan bentuk daun bisa kita jadikan sebuah pola. Nah, contohnya ini ya. Ini daun talok. Kalau kita jadikan pola, ya kita gambar pinggirnya jadi seperti ini. Kemudian setelah dikembangkan menjadi seperti ini. Kemudian ini daun sono, polanya seperti ini. Setelah dikembangkan menjadi seperti ini. Kemudian daun teh-tehan, polanya seperti ini. Setelah dikembangkan menjadi seperti ini. Jadi motif pengembangan ini sudah ditambah-tambahi supaya lebih indah gitu ya. Tidak sama dengan pola aslinya. Nah, kalau yang bawah ini sudah dikombinasikan antara daun talok, daun sono, dan daun teh-tehan. Jadi tiga ini dikombinasikan jadi satu gambar seperti ini. Oke, sekarang baliknya. Motif yang bisa kita ambil dari lingkungan sekitar adalah motif hewan. Kalau tadi motif tumbuhan, sekarang motif hewan.
Contohnya adalah kupu-kupu. Polanya seperti ini, setelah dikembangkan menjadi seperti ini. Kemudian ikan, pola ikan bentuknya seperti ini, setelah dikembangkan menjadi seperti ini. Kemudian kura-kura, polanya seperti ini, setelah dikembangkan menjadi seperti ini. Jadi motif pengembangan ini terlihat lebih bagus, lebih indah ya. Dan dibuat masih mirip dengan pola aslinya, cuma diberi tambahan isen-isen atau garis-garis atau lengkung-lengkung atau titik-titik sehingga menjadi lebih indah. Oke, sekarang yang C, menjiplak kain batik yang sudah jadi. Nah, ini alat dan bahan yang diperlukan adalah pensil, kertas minyak, kertas HVS, dan kertas karbon. Kemudian caranya, bentangkan kain yang akan dijiplak di atas meja. Jadi kalau kita sudah punya kain batik yang sudah jadi, mau kita jiplak ke kertas ya. Nah, kita siapkan dulu kainnya, kita bentangkan di atas meja, kemudian siapkan kertas minyak dan letakkan di atas kain yang akan dijiplak. Goreskan pensil sesuai gambar yang dijiplak. Nah, kertas minyaknya diletakkan di atas kain yang dibentangkan tadi, kemudian digores sesuai dengan motif pada kain. Nah, gambarnya seperti ini ya. Kemudian setelah digores tadi, angkatlah kertas minyak dan letakkan pada kertas putih. Di bawah kertas putih letakkan kertas karbon. Perhatikan kertas karbon jangan sampai terbalik. Nah, ini namanya ngeblat atau menjiplak ya. Gambarnya seperti ini anak-anak ya. Kemudian ulangi menggoreskan pensil mengikuti gambar di kertas minyak. Kemudian kalau sudah selesai, angkat kertas minyak dan karbon. Pola batik dengan menjiplak kain sudah selesai. Nah, jadinya seperti ini. Oke, paham caranya anak-anak ya? Ini sama seperti kalau anak-anak ngeblat atau menjiplak menggunakan kertas karbon. Nah, kemudian menggambar pola batik dengan spidol dan pewarna lain. Nah, alat dan bahan yang diperlukan, kertas gambar ukuran 20 x 30 cm. Ini sebenarnya tidak harus gini ya. Kemudian pensil 2B, penghapus dan penggaris. Caranya menyiapkan contoh motif batik. Jadi kita siapkan dulu contoh yang mau kita tiru. Kemudian kita membuat gambar polanya. Setelah itu gambar pola kita beri isen-isen, diberi tambahan titik atau garis lengkung atau lingkaran-lingkaran kecil atau yang lainnya supaya lebih indah ya. Nah, kemudian kita hias supaya tampilannya lebih bagus lagi dan terakhir kita warnai menggunakan spidol, cat air atau pewarna yang lain. Jadi ini sama seperti kalau kita menggambar ya, sama ini biasa. Nah, gitu ya anak-anak ya. Materi pendidikan batik hari ini cukup sampai di sini dulu. Setelah ini nanti ada pembelajaran tematik melalui Zoom ya. Silakan anak-anak mengikuti. Oke, tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Marilah kita akhiri pembelajaran membatik dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.